kembali lagi dengan saya Iqbal Saputra. Mari kita belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Namun untuk mempelajari itu semua kita harus perlu tahu mengenai tentang muatan listrik dan juga hukum Coulomb. Mari kita simak pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari itu semua, Bapak ada sedikit ilustrasi nih. Kalian pernah nggak sih ketika hujan kalian melihat petir? Nah, petir itu kilatannya menyambar sampai ke bumi. Nah, hal tersebut apa sih yang menyebabkan kilat tersebut sampai ke bumi? Nah, pernah juga nggak sih kalian berpikir ketika kalian menyetrika baju, setelah selesai kalian setrika baju, kalian gunakan tuh pakaiannya, terus bulu kuduk kalian tuh berdiri. Kenapa sih bisa berdiri bulu kuduk kalian? Nah, apalagi nih, ini paling sering nih, ketika kalian menyisir rambut atau menggosok-gosokkan sisir itu ke rambut. Nah, terus kalian memotong sedikit tisu atau kertas menjadi bagian terkecil, terus kalian dekatkan. Nah, kertas tersebut akan menempel. Nah, apa sih yang menyebabkan itu semua? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita pelajari tentang listrik statis. Di listrik statis, seperti yang pada awal tadi Bapak sampaikan, kita akan mempelajari dua ya pada kesempatan di video ini, yaitu tentang pertama muatan listrik, yang kedua tentang hukum Coulomb. Mari kita simak yang pertama, yaitu muatan listrik. Nah, di muatan listrik kita harus mengenal kembali tentang apa itu atom ya. Nah, kalian kan di video sebelumnya sudah mempelajari tentang atom itu bagian yang terkecil dari submateri. Nah, oke, Bapak tampilkan. Nah, ini adalah bentuk atom ya. Nah, bentuk atom yang pernah kita bahas seperti itu. Nah, bagian yang luar tentu saja yang disebut sebagai kulit atom, terdiri atas elektron. Sedangkan yang bagian tengah itu disebut inti atom. Yang terdapat di situ ada proton maupun neutron. Masih ingat kan ya? Elektron adalah muatan negatif, sedangkan proton muatan positif. Kalau neutron apa? Iya, yang netral. Nah, di listrik statis ini yang berperan banget itu adalah di elektron. Kenapa dengan elektron, Pak? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita melakukan suatu percobaan dan itu akan menyimpulkan mengenai kenapa elektron itu berkaitan erat dengan muatan listrik, terjadinya listrik statis. Oke, baiklah. Di sini Bapak akan melakukan sebuah praktikum tentang muatan listrik. Nah, bisa kalian lihat, Bapak di sini memiliki alat dan bahan, yaitu di sini ada statif, ya. Terus di sini juga ada benang wol yang nanti akan Bapak gunakan sebagai yang menggantung benda yang akan kita buat menjadi muatan listrik. Dan di sini juga ada dua benang wol. Di sini ada dua sedotan, ya, masih bisa kalian temukan di rumah kalian sendiri. Dan di sini juga ada dua batang kaca, gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada dua kan, dua benang wol, dua sedotan dan dua batang kaca juga. Maka nggak mungkin Bapak mengerjakan ini sendirian. Bapak membutuhkan bantuan, yaitu dari Pak Ari sebagai yang akan Oke, Pak Ari. Aduh, candol. Aduh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak terjadi di praktikum kita. Baik, Pak Ari, di sini saya membutuhkan bantuan Anda untuk melakukan praktikum ini tentang muatan listrik ya. Jadi mohon bantuannya dan uangnya. Oh enggak uangnya, bantuannya saja. Oke, baik. Kita di sini punya benang wol. Pak Ari pegang satu, oke, saya satu ya. Dan di sini juga ada sedotan ya. Pak Ari satu dan Bapak juga satu. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menggosok ini Pak Ari, sedotan ini dengan arah yang satu arah saja. Nggak boleh bolak-balik. Kalau bolak-balik nanti ditabrak dari belakang. Oh enggak. Begitu ya. Oke, kita mulai saja selama 60 detik. Gitu. Kita coba dari sekarang. Jadi yang digantung nanti sedotannya, Pak? Iya, bukan perasaan.
silakan untuk menggantung sedotannya. Nah, ini akan Bapak dekatkan. Lihatlah dengan sesama. Oke. Menolak Pak. Loh. Nggak mau menjauhi dia. Coba lagi. Sebentar lagi Kita Pak. tahan lagi ya. Dulu, oke. Oke, nih diam ya. Ya. Kita dekatkan lagi. Dulu. Menghindari. Loh, kok menghindar? Loh, Bapak jauhkan lagi ya. Bapak tahan lagi. Bagus sekali. Nih, Bapak dekatkan lagi. Loh, kok ngejauh? Nah, kira-kira apa? Kira-kira bagaimana itu penjelasannya? Oke, sebelum Bapak jelaskan, kita lakukan satu percobaan lagi sama Pak Ari ya, yaitu dengan berbahan Kaca. kaca. Oke. Kaca dengan plastik. Nah, di percobaan yang kedua, ini kita buat bendanya, bahannya itu berbeda. Berbeda. Iya, berbeda. Ya? Iya, ketika bahannya berbeda dan digosok, reaksi keduanya bagaimana? Gitu. Itu yang akan kita lihat. Yaitu di sini Bapak punya kaca, Pak Ari masih dengan sedotan. Oke, mari Pak Ari kita coba gosok ya. Hal yang sama, yaitu kita gosok secara satu arah. Mari, selama 60 detik ke depan. Jalan tol itu Pak. Iya. Oke, baik. Dirasa sudah 60 detik. Mari Pak Ari silakan sama seperti tadi diletakkan di gantungannya itu. Oke, kita buat stabil dulu. Ya. Oke. Oke, silakan minta tolong bantuannya lagi Pak Ari ya. Tolong dekatkan kameranya biar kalian bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi ketika dua benda ini didekatkan setelah digosok dengan kain wol, benang wol ini ya. Oke, sudah Pak Ari? Oke, sudah. Nah, kita lihat. Wih, kok gitu ya? Itu menarik tadi Pak ya? Iya, dia seperti menarik. Wow. Tuh, Keren. Bapak nggak pasang lem loh ini ya? Nih Ada. Bapak diamin lagi ya. Ini bukan sulap, bukan sihir juga ya. Tuh. Menarik. Tuh, nggak ada kan? Oke, Nggak ada. baik Bapak diamin lagi, sekali lagi. Oke ya. Iya. Ya, Keren. seperti itu. Itu nggak pakai lem ya Pak ya? Nggak pakai lem loh nih. Nih. Kita lihat lagi ya. Waduh. Tuh reaksinya tuh. Waduh. Oke. Kok bisa ya tarik menarik ya? Waduh. Nah, itu yang akan Bapak jelaskan. Oke. Tadi itu yang percobaan pertama, Ya? sama plastik, bahannya sama. Itu tolak menolak ya Pak? Iya benar. Itu kenapa Pak? Belum tahu. Baik. Nah, kenapa bisa terjadinya tolak menolak? Jadi seperti ini. Awalnya plastik ini tuh sama sekali tidak bermuatan listrik. Sama sekali. Ketika kita sebelum kita apa-apakan ya. Nah, ketika kita gosok dengan kain wol, nah ini berkaitan Pak Ari dengan elektron. Ya, elektron yang dimiliki di plastik ini, ya, yang dimiliki di plastik ini menerima elektron dari kain wol. Elektron ya? Memberi elektron ketika kita gosok seperti ini. Elektron yang dari kain wol berpindah ke benda plastik ini atau sedotan ini, sehingga yang awalnya plastik ini netral menjadi bermuatan negatif. Karena kelebihan elektron ya? Iya. Nah, terus karena kedua-duanya ini negatif nih ya, negatif, maka ketika dua benda tersebut itu, dua benda tersebut didekatkan, maka dia akan saling berjauhan. Nah, seperti ini. Masih berjauhan ya. Nah, seperti ini. Dia menjauhi karena saling bermuatan negatif. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan kaca, ya, dan satu lagi adalah benang wol, Kaca dan plastik ya, sedotan. Nah, ini kan bahannya beda nih Pak Ari. beda. Rupanya karena bahannya beda, kaca itu cenderung melepaskan elektron. Kalau yang sedotan tadi menerima elektron, kalau kaca itu melepas.
Jadi ketika digosok seperti ini, elektron yang ada di kaca berpindah atau kesedot juga boleh ke kain wall, sehingga yang awalnya kacanya netral maka kehilangan elektron. Jadi positif ya Pak? Betul, itu. Jadi muatan yang ada di kaca ini jadi muatan positif. Ini positif, ini negatif. Maka saling tarik menarik seperti itu. Gitu. Itulah ilustrasi kenapa benda tersebut saling tarik menarik maupun tolak menolak. Gitu Pak Ari. Sampai di sini Pak Ari paham? Paham sekali. Oke. Kita tahu ya kan ya. Sip. Saya berharap juga seperti itu Pak Ari. Mudah-mudahan anak-anak kita, murid-murid kita yang di rumah bisa memahami. Amin. Oke. Cukup sekian Pak Ari. Nanti saya panggil lagi ya kalau misalnya saya butuhkan lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Ari. Silakan sampaikan dulu. Tetap belajar. Oke. Terima kasih Pak Ari. Silakan bisa mendengarkan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan kepada Pak Ari, mari kita rangkum ya, bahwa yang pertama, bahwa elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif, yang tentu saja mengelilingi dari inti atom itu sendiri, gitu. Jadi yang banyak bergerak itu elektronnya, gitu. Terus yang kedua, ya, benda yang kelebihan elektron itu disebut sebagai benda yang bermuatan negatif karena elektronnya itu berlebih di dalam benda tersebut. Sedangkan benda yang memiliki kekurangan elektron itulah yang disebut sebagai benda bermuatan positif. Nah, sedangkan tadi kan ada kejadian ya, tarik menarik dan juga tolak menolak. Nah, kalau benda tersebut saling tarik menarik itu berarti kan bahwa dua muatan benda tersebut itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Sedangkan untuk benda yang saling tolak menolak berarti benda tersebut itu dua-duanya bermuatan yang sama, bisa berarti positif sama positif, bisa juga berarti negatif dengan negatif. Begitu, dan itu semualah yang disebut sebagai gejala listrik statis. Oke, sampai di sini paham? Mari kita membahas selanjutnya, yaitu tentang hukum Coulomb. Nah, di hukum Coulomb ini kita akan mempelajari bagaimana sih gaya tarik menarik maupun tolak menolak yang dipengaruhi oleh perbedaan jarak. Gitu. Apa sih? Apakah berbeda ketika dua benda tersebut jaraknya jauh, ataupun dekat-dekatan? Bagaimana gaya tariknya maupun gaya tolak menolaknya? Ada pengaruhnya nggak sih? Nah, sesungguhnya mengenai hal tersebut itu sudah dipelajari oleh ilmuwan dari Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb, yaitu pada tahun 1736 sampai dengan 1806 begitu. Nah, kita akan mengulangi apa yang sudah pernah si Coulomb ini pelajari, gitu. Kita akan membuktikan gejalanya. Mari kita praktikum berikut ini. Baik, di praktikum yang ketiga ini tentang hukum Coulomb, barang-barangnya masih sama, alat dan bahannya. Di sini ada dua sedotan, di sini ada dua benang wol, dan juga ada di sini ada dua kaca, ya, batang kaca. Nah, bagaimana bentuk praktikumnya? Kalau yang tadi kan kita nggak peduli tentang jaraknya. Nah, pada kali ini kita akan membandingkan kalau misalkan jarak mendekatkannya itu semakin jauh itu bagaimana? Kalau dekat juga bagaimana reaksinya? Itu. Oke. Maka dari itu sekarang sama kita gesek-gesekkan dulu ya. Tapi di sini Bapak sendiri aja nggak apa-apa. Oke. Baik. Nih ya, kita lihat setelah kita gosok keduanya. Nah, ini akan kita bandingkan jaraknya. Ada yang dekat dan ada yang jauh. Kita lihat reaksinya. Pertama kita coba dulu yang jaraknya kalau dekat itu bagaimana? Perhatikan. Seperti itu. Ya, itu dari dekat ya.
Nah, sekarang dari jarak yang agak sedikit jauh. Oke, silakan dari sini. Masihkah reaksinya itu seperti itu dengan sangat kuat? Ya, ada reaksi, namun tidak sekuat yang tadi. Ya kan? Tuh. Ini ketahankan dia. Ketika Bapak jauhkan, bergerak. Seperti itu. Berbeda ya. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ini dua bahannya berbeda ya, batang kaca dan bata yang pakai plastik atau sedotan. Di sini keduanya sudah Bapak gosok dengan kain wol. Nah, mari kita lihat perbandingannya ketika jaraknya dekat dan jauh. Pertama kita dekatkan dulu yang jaraknya dekat sekali. Iya, seperti itu. Sekali lagi, Bapak tenangkan dulu dia. Oke, mohon maaf. Oke ya. Nah ini, ya, lagi. Oke, sebentar. Ya, seperti itu ya. Lagi. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan jaraknya sedikit agak jauh? Mari kita coba lagi. Masih seperti itu enggak kira-kira? Oke. Ya, ini agak sedikit jauh ya dari yang tadi ya. Oke. Oke, dia mulai bergerak tapi kecil sekali. Gerakannya pun memang mau mendekat, cuma tidak kuat. Kalau yang tadi langsung pengen menempel. Oke, lagi tuh dia diamkan, tapi kalau Bapak lepas dia bergerak. Oke, seperti itu ya. Oh, nah seperti itu. Begitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah rupanya jarak itu mempengaruhi sekali terhadap besar kecilnya gaya listrik atau gaya Coulomb dari kedua muatan ini. Kalau jaraknya dekat, itu gaya tarik maupun gaya tolaknya itu cepat, keras, kuat gitu. Sedangkan ketika jaraknya jauh, maka gaya tarik maupun tolak menolaknya itu terkesan lama atau tidak kuat. Begitu. Bisa dipahami? Itulah terkait hukum Coulomb yang sudah sempat dipelajari oleh Charles Augustin Coulomb. Begitu. Oke. Kita bahas selanjutnya, yaitu seperti tadi praktikum yang kita lakukan tentang hukum Coulomb ya. Nah, setelah kita praktikum tadi kan, interaksi antara dua muatan tersebut yang kita beri perbedaan jaraknya itu menarik sekali. Ketika jaraknya makin kecil, itu gaya tarik menariknya atau tolak menolaknya itu besar, langsung push gitu. Sedangkan ketika jaraknya itu berbeda atau jaraknya itu lebih besar, nah gaya tarik menarik atau tolak menolaknya itu tidak terasa sama sekali gitu loh. Itulah sesuai dengan yang dinyatakan si Coulomb gitu, bahwa semakin besar jarak antara dua muatan atau antara dua benda yang memiliki muatan listrik, itu semakin kecil juga dengan nilai gaya listriknya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jarak antara kedua benda yang bermuatan listrik, maka semakin besar gaya Coulomb yang dihasilkan kedua benda tersebut. Begitu. Nah, Coulomb juga berpendapat seperti ini, bahwa semakin besar muatan kedua benda tersebut, muatan bendanya nih ya, muatan benda listriknya itu besar. Nah, maka semakin besar pula gaya Coulomb yang dimiliki benda tersebut.
Oke, sampai di sini masih belum paham? Bapak harap kalian bisa memahaminya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang secara matematis kesimpulan tadi yang disebutkan oleh Coulomb itu tuliskan sebagai berikut bahwa Fc sama dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, apa Q1 dan Q2 dan R kuadrat itu dan K-nya juga itu akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga kalian penasaran ya, supaya kita bisa mempelajari ini lagi lebih bersemangat. Oke, sekian dulu video kali ini yang bisa Bapak sampaikan dan bisa Bapak berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjawab rasa penasaran kalian terhadap kejadian alam yang ada di sekitar sekeliling kita. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.